keberkahan ini kita dapat menghadiri kajian rutin hadis Arba'in An-Nawawiyah bersama guru kita Fadilatul Syekh Thaha Ramadan hafizahullah wa saddada khutahu insyaallah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ustadz Ahmad Fajar dan seluruh hadirin yang hadir atas fasilitas, kesempatan, tempat yang telah disediakan, juga kehadiran panjenengan semua. Jazakumullah sanal jaza. Insyaallah hadis kita malam ini adalah hadis ke-31. Monggo yang bawa kitabnya atau yang melalui Android bisa dibuka hadis ke-31. Sebelum kita baca hadisnya, kita buka terlebih dahulu dengan surat Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Thumma ila jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin wal khulafa'ir rasyidin wal a'immatil mujtahidin. ثم إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Fadilatul Syekh Thaha Ramadan wa alaihi liyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا ودرس جديد من أحاديث الأربعين النووية في بيت كريم لأخينا الدكتور أحمد فجر. يعني نشكره على هذه الضيافة الكريمة، ثم أهلا وسهلا به بعد عودته من رحلة العمرة. تقبل الله تبارك وتعالى منه ورزقنا الله جميعا زيارة بيته الحرام. اللهم آمين. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عنه الحديث 31 عن عبد العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا راوي الحديث أو الراوي الأعلى للحديث هو سيدنا أبو العباس سهل بن سعد. هذا الاسم جميل، إلا أنه لم يكن جميلا قبل أن يسميه النبي سهل، لأن هذا الراوي كان اسمه حزن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا حزن؟ يعني لماذا الحزن؟ بل أنت سهل، ولذلك سمي سهل ابن سعد الساعدي. Beliau menjelaskan hadis ke-31 ini dimulai dari sahabat yang meriwayatkan atau yang menceritakan hadis ini. Kata beliau,
bahwa yang menceritakan hadis ini adalah seorang sahabat yang bernama Abul Abbas Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad ini nama yang bagus. Namun sebelum sahabat ini diberi nama Sahal bin Sa'ad, ini yang memberi nama ini Rasulullah. Diganti namanya oleh Rasulullah dengan ganti nama Sahal. Sebelum namanya Sahal dia namanya Hazan, yaitu orang yang selalu sedih artinya. Kalau kata anak muda yang selalu galau, maka oleh Nabi ganti namamu, kata Nabi, dengan Sahal, orang yang selalu dipermudah, orang yang selalu bahagia. هذا يعني كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم دائما إذا رأى اسما يعني ليس جميلا فكان يغير هذا الاسم، لأن الله جميل يحب الجمال، والنبي صلى الله عليه وسلم جميل، وهذا الإسلام دين الجمال. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوجد طفلا فقال له ما اسمك؟ قال العاص ابن عمرو بن العاص. وأنت؟ قال له العاص ابن عمر ابن الخطاب. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل أنت عبد الله وأنت عبد الله. لماذا العاص؟ بل أنت عبد الله وهذا عبد الله. Begitulah Rasulullah itu kalau bertemu dengan seseorang, ketika ditanya namanya, kok kemudian namanya itu kurang baik dari segi maknanya, Nabi sering banyak merubah nama-nama orang yang dianggap maknanya kurang baik. Seperti namanya Al-As ibn Amr والعاص ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn al-As wa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Ada namanya Al-As bin Amr, ada Al-As bin Umar bin Khattab. Namanya Al-As semua. Al-As ini menurut Rasulullah nggak baik, sehingga kedua-duanya diganti oleh Rasulullah dengan nama Abdullah. Dua-duanya datang langsung yang punya nama Al-As ini semuanya diganti dengan nama Abdullah. Kamu Abdullah, kamu Abdullah, kata Rasulullah. Sehingga Abdullah yang pertama ini Abdullah ibn Amr ibn As. Kemudian yang kedua Abdullah bin Umar bin Khattab. نرجع إلى راوي الحديث. هذا الرجل سهل، هذا كان سهلا ولذلك تزوج 15 مرة. Allah. من هذه السهولة كان يتزوج أكثر من 2 و4 و5 وغير ذلك. وروي أنه ذهب إلى وليمة ذات يوم أعد طعام فذهب إلى هذه الوليمة، وبعد أن انتهى وأراد أن يخرج وجد 9 من مطلقاته. وقفنا ينتظرنا أبا العباس خارج المكان، فلما خرج قلنا له كيف حالك أبا العباس؟ Ini Sahal ini nama yang diberi Rasulullah, artinya orang yang selalu diberi kemudahan. Ternyata nama itu adalah doa, maka betul beliau ini banyak dipermudah dalam urusannya. Sampai dalam urusan keluarga, pernikahan, beliau ini saking mudahnya pernah menikah sebanyak 15 kali. Ini biasanya kan sulit bagi orang ini, beliau ini mudah sampai pernah menikah sebanyak 15 kali. Tapi tentunya enggak satu kaligus ini. Pokoknya total beliau menikah 15 kali. Pernah dalam satu kesempatan beliau datang di salah satu acara walimah. Setelah selesai dari walimah keluar, beliau di luar acara ketemu dengan mantan istrinya sebanyak 9. هذا الرجل كان يجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما تحدث النبي فهم هذا الرجل مراد النبي. وسمع هذا الرجل ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر بأن الناس شهداء الله تبارك وتعالى على عباده، فقد قال النبي أنتم شهداء الله في الأرض. فهذا الرجل لما سمع هذا الكلام ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دلني على عمل، أي أخبرني بعمل إذا عملت هذا العمل أحبني الله وأحبني الناس. هو لم يطلب محبة الله فقط، ولكن طلب محبة الله ومحبة عباد الله. نعم. Ini seorang sahabat ini yang bernama Sa'ad bin Sahal ini, beliau ini memahami betul ketika Rasulullah
bersabda atau menyampaikan beberapa pernyataan di depan para sahabatnya, Sahal bin Sa'ad ini paham dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan apa maksudnya. Sehingga ketika Rasulullah pernah menyatakan bahwa kalian adalah saksi-saksi Allah yang ada di atas muka bumi. Kalian adalah saksi-saksi Allah yang ada di atas muka bumi. Sehingga kita ini dikatakan apa yang kita saksikan di atas muka bumi terhadap kebaikan dan keburukan seseorang, maka hati-hati di dalam memberikan persaksian, karena kita adalah saksi Allah yang ada di atas muka bumi. Kemudian Sa'ad bin Sahal ini dia bertanya kepada Rasulullah yang menjadi latar belakang dari asbabul wurudnya hadis ini. Beliau bertanya, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku tentang amal perbuatan yang mana kalau aku mengamalkannya, aku dicintai Allah dan dicintai manusia. Dia tidak meminta supaya dicintai Allah saja, tapi dia meminta Allah cinta kepadaku, orang-orang manusia yang ada sekeliling pun juga cinta kepadaku. Allah tabaraka wa ta'ala khalaqal insan wa amarahu bil ibadah. Summa innal insana امتثل لأمر الله تبارك وتعالى في الأرض فإن أطاع فله الجنة وإن عصي فله النار. ومن المعلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي العبادة في الأرض وحده، بل يحتاج إلى إخوانه. أنا لا ينفع ولا يصح أن أصلي صلاة الجماعة بمفردي، بل أحتاج إليكم. ولذلك الإنسان بطبيعته اجتماعي، يحب أن يأنس إلى الناس ويأنس الناس إليه. Seorang hamba, kenapa Sa'ad bin Sahal ini Sahal bin Sa'ad ini meminta supaya dicintai Allah dan dicintai Rasulullah? Karena beliau paham betul bahwa kita semua ini manusia ini tidak bisa hidup sendirian. Kita hidup di atas muka bumi bersama, bertemu, berinteraksi dengan orang lain. Makanya yang diminta kepada Rasulullah satu amalan yang bisa mendatangkan cintanya Allah, disukai oleh Allah dan disukai juga oleh makhluknya Allah, yaitu manusia yang ada di atas muka bumi. Karena manusia ini adalah makhluk yang sosial, tidak bisa ngapa-ngapain sendirian. Dalam urusan ibadah misalnya, kata beliau tadi, saya kalau mau beribadah melaksanakan sholat jamaah, saya tidak bisa sholat sendirian, mesti harus ada orang lain yang bisa saya ajak sholat berjamaah. Maka di sini bukti dalam ibadah saja kita butuh kepada orang lain. Nah, al-insan law arada an yuhibbahu an-nas fa'alayhi awalan an yasluka at-tariq as-sahih wat-tariq as-salim ila mahabbati an-nas هو محبة الله تبارك وتعالى. فعليك أولا أن تحب الله فالله يحبك، ثم بعد محبة الله تبارك وتعالى تأتي محبة الخلق. نعم. Seseorang bila ingin dicintai oleh Allah, bila ingin dicintai oleh makhluk-makhluknya Allah, yaitu manusia, maka dia harus menempuh perjalanan, menempuh usaha-usaha dan upaya agar yang diprioritaskan utama itu adalah menempuh bagaimana dia dicintai oleh Allah dulu. Karena kalau Allah sudah cinta, Allah sudah suka sama seseorang, maka otomatis makhluk-makhluknya Allah juga akan cinta dan akan suka kepada orang tersebut. Sehingga kalau ingin mendapatkan cintanya orang lain, cintanya makhluk, maka raihlah, dapatkanlah cintanya sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. هذا هو الطريق الوحيد لمحبة الناس، هو أن تحب الله تبارك وتعالى والله يحبك. أما لو سلكت غير هذا الطريق فاعلم أن حبك هذا لن يدوم. بمعنى أنا أتقرب إلى الناس بالأموال وأعطيهم مالا كثيرا فهم يحبوني لأجل ماذا؟ المال. فإذا ما نفد المال نفد الحب، وإذا ما انقطع المال انقطع الحب. أما لو أنك سلكت الطريق المستقيم وهو محبة الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يحبك ويجعل خلقه يحبونك. نعم. Ini adalah cara satu-satunya untuk kita bisa mendapatkan kecintaan dari Allah dan cinta dari makhluknya Allah.
yaitu dengan apa? Raihlah cintanya Allah, maka kita akan mendapatkan cintanya makhluk-makhluknya Allah, yaitu manusia. Kalau ada orang menempuh jalan selain yang sudah dijelaskan ini, pengen dicintai orang lain tapi dia tidak melalui jalur dicintai Allah dulu, tapi langsung pengennya orang yang cinta. Dengan apa? Misalnya dengan harta. Dia orang yang punya harta, misalnya bersedekah kepada orang lain, sering berbagi, memberi. Mungkin orang yang disantuni, yang diberi itu akan cinta kepada dia, tapi tidak akan lama. Tidak akan lama. Kenapa? Ya, kalau masih ada hartanya, kalau masih disantuni, nanti habis hartanya, nggak disantuni, sudah nggak dicintai lagi, malah kadang nggak dirasani. ولذلك يعني نأخذ مثالا صغير. الرجل وزوجته. الرجل يحسن إلى زوجته كثيرا، يقدم لها المال الكثير، الكسوة، يقدم لها الطعام والشراب وغير ذلك، فهي تحبه. فإذا ما انقطع يوما واحدا عن العطاء تقول والله ما رأيت منك خيرا قط. وهذه هي الزوجة، فما بالك بغير الزوجة. Contoh yang paling sederhana saja dalam kehidupan kita sehari-hari, manusia yang antara kita dengan dia saling mencintai, yang punya hubungan dekat, yaitu hubungan antara suami dan istri saja. Suami itu kalau lagi baik pada istri, diberi uang belanja yang cukup, apalagi diberi lebih, itu kan luar biasa cintanya seorang istri. Tapi coba 1 hari 2 hari jangan diberi belanja, kira-kira bagaimana tanggapan si istri itu? Apakah masih keluar kata-kata cinta dan kasih sayang itu? Nah, ini kalau hubungan suami istri saja dalam urusan harta itu seperti itu, bagaimana dengan kita dengan orang lain? Maka pasti lebih daripada yang ada di dalam kehidupan keluarga. الدليل على ذلك سيدنا جبريل يخبرنا أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى على أول ما ينادي على جبريل، فيقول يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام. ثم جبريل أمين على أهل السماء، فينادي على أهل السماء لأنه ملك، والله خلق السماء للملائكة، فينادي على الملائكة ويقول يا ملائكة إن الله يحب فلان فأحبوه، فيستمعون لقول جبريل عليه السلام، فأهل السماء يحبون هذا الرجل، ثم يوضع لهذا الرجل القبول في الأرض، فلا يقابله أحد إلا ويحبه. ولذلك أنت عندما تذهب إلى مكان تجد إنسانا يقول لك أنا أحبك من أول نظرة. كيف هذا الأمر؟ هو بمحبة الله لك، يوضع له القبول في الأرض فيحبه جميع الناس. Apa dalilnya? Di dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa ketika Allah cinta kepada seseorang, Allah senang kepada seorang hambanya, maka maka makhluk yang pertama kali diberitahu oleh Allah tentang cintanya Allah kepada makhluk tersebut adalah Jibril. Hai Jibril, malaikat Jibril dipanggil oleh Allah, wahai Jibril, sesungguhnya aku, kata Allah, mencintai fulan itu. Maka cintailah fulan itu dan kabarkanlah ini kepada penduduk langit. Jadi kalau bahasa kita ini tolong di-share ke teman-teman kamu sesama malaikat bahwa Allah cinta. Maka malaikat Jibril pun memberitahu seluruh penduduk langit dari kalangan malaikat bahwa Allah mencintai fulan, dan malaikat diperintahkan semua untuk mencintai si fulan. Kemudian ketika penduduk langit semua mencintai orang tersebut karena Allah cinta, maka orang itu diterima di atas muka bumi, sehingga dia dicintai oleh orang-orang yang ada di atas muka bumi, yang ada di dunia ini. Itu tanda ketika orang diterima di atas muka bumi, berarti dia adalah orang yang diterima juga di penduduk langit. لما سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما هو العمل الذي إذا عملته جزاكم الله خيرا أحبني الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا. نعم حاضر، جزاكم الله خيرا، شكرا. نعم تفضل هذا.
فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في يد الناس يحبك الناس. هو سأل سؤال والنبي أجاب عليه بإجابة. هذا الرجل سأل سؤالا محددا: أنا أريد شيئا يحبون الله ويحبني الناس، فكانت الإجابة محددة. نعم. Kalau kita lihat hadis ini, ketika seorang sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya amal perbuatan yang bila saya kerjakan, saya dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Maka Rasulullah menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Bagaimana jawaban Rasulullah? Hendaklah kamu bersikap zuhud terhadap dunia, maka Allah akan cinta kepadamu. Dan hendaklah kamu zuhud dari apa yang ada di tangan orang lain. Jangan kepengen, jangan iri, jangan menginginkan apa yang ada di tangan orang lain, maka niscaya orang itu akan cinta kepadamu. نعم. عندما قال النبي ازهد، ما معنى الزهد؟ لا بد علينا أن نعلم ما هو الزهد كما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك لبس وخطأ في فهم هذا المعنى. نعم. Ketika Nabi mengatakan zuhudlah kamu, maka apa maknanya zuhud ini? Karena banyak orang terjadi kesalahpahaman di dalam memaknai kata zuhud, sehingga harus kita pahami sekarang definisi dan pengertian dari zuhud yang sebenarnya. نعم. الزهد شرعا ما لا ينفع في الآخرة، ما لا ينفع في الآخرة. نحن نتزود في هذه الدنيا إلى الآخرة، فكل ما لا نفع فيه وتركه الإنسان هذا يسمى زهد. نعم. Zuhud yang sebenarnya kata beliau adalah sesuatu yang tidak memberikan manfaat nanti di akhirat. Maka hendaklah kita zuhud dari sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada seseorang itu di akhirat. Kita semua sedang mencari bekal untuk perjalanan akhirat. Maka hendaklah diperhatikan kalau sekiranya bekal ini tidak mendatangkan manfaat nanti di akhirat, maka hendaklah kita bersikap zuhud kepada hal tersebut. وفصل العلماء ما لا ينفع في الآخرة بأربعة أشياء. أولا المحرمات. هل الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك ينفع في الآخرة؟ لا، خلاص تركه يعد زهد. إذن المحرمات، المكروهات أي الأشياء التي كرهها الشرع. ثالثا المشتبهات، هناك أمور اشتبهت على الناس لا يعلم حكمها على التفصيل، والذي يعلمه هو العلماء، فترك هذه الشبهات من الزهد. 4 فضول المباحات. هذا الشاي أو هذه القهوة مباح، يجوز لنا شرب هذه، ولكن لو أنني شربت 2 و3 و4 هذا زائد، فالزيادة هذه تركها من الزهد. نعم. Baik, apa yang dimaksud dengan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat di akhirat? Sehingga itu harus kita jauhi, harus kita zuhud daripadanya. Ulama membagi menjadi 4. Sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat di akhirat ada 4. Yang pertama adalah al-muharramat, hal-hal yang diharamkan. Yang diharamkan seperti orang berzina, minum khamr, mencuri, itu tidak sama sekali tidak mendatangkan manfaat nanti di akhirat. Kemudian yang kedua, makruhat, sesuatu yang dimakruhkan, yang lebih baik ditinggalkan, maka hendaknya zuhud dari yang makruh ini, karena tidak ada manfaatnya juga nanti di akhirat orang melakukan yang makruh. Yang ketiga adalah mustabihat, sesuatu yang enggak jelas, yang syubhat, halal dan haramnya enggak jelas, boleh dan tidaknya enggak jelas, maka lebih baik ditinggalkan, karena orang yang melakukan syubhat ini tidak akan mendatangkan manfaat di akhirat. Yang terakhir, yang keempat adalah fudulul mubahat, yaitu berlebihan di dalam melakukan sesuatu yang boleh dilakukan, cuma berlebihan, maka nggak ada manfaatnya juga. Kata beliau,
teh yang saya minum ini boleh, cuma kalau berlebihan itu tidak akan membawa manfaat. Maka melakukan sesuatu yang boleh ala kadarnya, jangan sampai berlebihan karena tidak akan mendatangkan manfaat nanti di akhirat. وهناك تعريف آخر للزهد قالوا هو الإعراض عن الشيء احتكارا له. هذا الهاتف هل هو له قيمة عالية أم هو شيء حقير؟ لو نظرنا أيهما أولى، هذا أم المصحف، هذا أم التسبيح؟ لو أنني أشغل وقتي بهذا الهاتف هذا لا ينفعني في الآخرة، فترك هذا الشيء احتكارا له هذا يعد من الزهد. فلا يجب على الإنسان أن يستخدم هذا الشيء إلا فيما أحله الله تبارك وتعالى فقط. تفضل. Ada pengertian lain dari ulama tentang zuhud. Apa itu? Zuhud adalah berpalingnya seseorang dari sesuatu karena sesuatu itu remeh. Jadi berpalingnya seseorang dari sesuatu yang dianggap remeh. Al-irad anis syai' ihtiqaran lahu. Seperti apa misalnya? Ketika seseorang, kata beliau, meninggalkan handphone karena dia menganggap handphone ini remeh yang bisa memalingkan dia dari sesuatu. Kalau dibandingkan misalnya, ketimbang saya pegang handphone, lebih baik mana saya pegang handphone atau pegang tasbih? Lebih baik mana saya pegang handphone daripada pegang mushaf, yaitu baca Al-Quran. Maka ketika seseorang meninggalkan handphone ini karena dia anggap tidak ada manfaatnya nanti di akhirat dan memegang yang lain yang lebih bermanfaat, berarti dia telah melakukan satu kezuhudan. وترك الشيء احتكارا له لا بد من النية. فلو أنني أجلس في الطريق وأنظر إلى النساء، هذه تذهب إلى هنا وهذه تذهب إلى هناك، لو أنني أترك الجلوس في الطرقات وأجلس في الداخل خوفا من حرارة الشمس هذا لا يعد زهدا. ولكن أنا أجلس في الداخل خوفا من النظر إلى الحرام هذا يعد زهد. فانظر الذي فرق بين الأشياء هي النية. Orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang ini terkadang membutuhkan niat. Artinya kata beliau, contoh misalnya, ada orang yang duduk di pinggir jalan sehingga semua yang lewat tuh dia perhatikan. Ada ibu-ibu lewat diperhatikan, ada wanita lihat diperhatikan. Maka orang ini kemudian merasa dirinya, wah saya nggak pantas duduk di sini karena banyak hal-hal yang nggak baik yang saya lihat. Akhirnya dia masuk ke rumahnya. Di dalam rumahnya, dia berada dalam rumahnya itu niat supaya dia tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Beda dengan orang yang sama-sama duduk di dalam rumah, tetapi karena niatnya dia, karena di luar panas, saya lebih mending di rumah. Ada dua orang sama-sama duduk di rumah. Yang satu niatnya, saya duduk di rumah supaya tidak keluar, kalau di luar banyak maksiat. Ada orang duduk di rumah karena alasannya kan di luar panas, saya takut kepanasan. Maka yang dapat pahala adalah yang niatnya supaya terhindar dari maksiat tersebut, yang memiliki pahala dari niatnya. وقيل الزهد هو قصر الأمل في الدنيا، بأن الإنسان لا يحب طول المكث في الدنيا بل يتمنى لقاء المولى عز وجل، يتمنى أن يرى الله سبحانه وتعالى، يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يستحيل في الدنيا. ولذلك الإنسان لا يكون عنده طول أمل في الدنيا، هذا يعد من الزهد. Ada juga yang mengatakan zuhud itu adalah qisarul amal, pendek angan-angannya, nggak terlalu banyak berandai-andai. Karena apa? Karena dia paham bahwa hidup di dunia itu, kalaupun dia mengandai-andai akan hidup sekian ratus tahun bahkan ribuan tahun, itu tidak akan membuat dia hidup sesuai dengan apa yang dia angan-angankan. Itu panjang angan-angannya, berandai-andai sampai melampaui batas. Maka orang yang meninggalkan angan-angan begitu, dia termasuk orang yang zuhud, orang yang yaitu pendek angan-angannya karena dia sadar bahwa dia tidak akan lama hidup di dunia ini. ولذلك أعقل الناس على الإطلاق هم الزهاد، فلا تجد إنسان أعقل منه. لماذا؟
لأنه أحب ما أحب الله وكره ما كره الله. هو يحب الطاعات، يحب المندوبات، يكره المحرمات، يكره المكروهات، ولذلك دائما الزاهد تجده في طريق المولى عز وجل. نعم. Oleh karena itu, orang yang paling bijaksana, orang yang paling menggunakan akal sehatnya adalah mereka orang-orang yang zuhud. Kenapa orang-orang zuhud ini? Karena kata beliau, orang-orang zuhud ini adalah yang diprioritaskan adalah Allah. Apa yang bisa mendatangkan kecintaan dari Allah, dia lakukan. Apa yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah, dia tinggalkan. Sehingga pertimbangan di dalam aktivitasnya ini mendatangkan kecintaan dari Allah atau tidak. Kalau dia mendatangkan kecintaan, dia lakukan. Kalau dia pekerjaan yang mendatangkan kemurkaan Allah, dia tinggalkan. Maka selalu aktivitasnya adalah bersama dengan Allah. Kalau Allah suka, dilakukan. Kalau Allah nggak suka, dia nggak melakukan. ولذلك عندما كثر هذا اللفظ الزهد أراد العلماء أن يبينوا علامات الإنسان الزاهد. من هو الزاهد في الشرع؟ أولا، أول علامة من علامات الزاهد لا يفرح بموجود في الدنيا ولا يحزن على مفقود في الدنيا. هذا لا بد له من شرح. تفضل الشيخ عبد العزيز. Nah, karena lafaz atau istilah zuhud ini sering kita dengar, maka ulama itu memberikan ciri-ciri bagi orang yang zuhud. Siapa sih orang yang zuhud sebenarnya itu? Orang yang zuhud sebenarnya ada banyak ciri-ciri. Yang pertama, la yafrah bil mawjud wa la yahzan bil mafqud. Ialah orang yang tidak terlalu bahagia dengan apa yang ada, yang dia miliki, dan tidak terlalu sedih dari apa yang hilang daripada dia. Jadi ada atau enggak itu sama bagi dia. Kalau sedang dapat nikmat, enggak seneng-seneng banget, enggak yang kemudian sampai melampaui batas gitu. Ketika kehilangan juga enggak yang sedih-sedih banget yang sampai membuat dia stres. Yang enggak, biasa ada dan tidak, bagi dia sama, karena itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. La yafrah bimawjudin fid dunya bima'na ana asbahtu الآن رئيسا للجامعة، أصبحت رئيسا للمدرسة أو رئيسا للمعهد أو رئيسا للشركة. كل هذا لا يحدث عندي فرح بهذا. أصبحت أنا لست رئيسا وأصبح الشيخ عبد العزيز هو الرئيس. هذا مفقود ولكن في الدنيا. فيجب على الإنسان ألا يفرح بموجود في الدنيا ولا يحزن على مفقود في الدنيا. Dan ini ada dibatasi, Pak. Yang dimaksud dengan tidak terlalu bahagia dengan apa yang ada dan tidak terlalu sedih dengan apa yang hilang, maksudnya ukurannya dunia, bukan akhirat. Kalau orang kehilangan di akhirat lalu dia kemudian nggak sedih, ya itu bukan zuhud. Contohnya seperti apa kata beliau? Kalau ada seseorang sekarang jadi rektor di universitas, atau dia jadi direktur di satu perusahaan, artinya dia orang punya jabatan. Ini kan berarti dia sedang ada jabatan. Dia nggak terlalu senang dengan itu, tidak terlalu bahagia, sehingga nanti ketika jabatannya selesai, ada waktunya dia pensiun, ada waktunya dia berhenti dan digantikan oleh orang lain, ya biasa-biasa saja, nggak nuntut sekian periode. Jadi begitu. Ini tambahan dari saya kalau. ولكن يجب عليك أن تحزن على مفقود الآخرة، فأن تحزن لو لم تصلي الصلاة في وقتها، تحزن لو لم تستطع أن تخرج إلى المسجد، تحزن على يوم مر عليك دون تسبيح، تحزن على يوم مر عليك دون قراءة القرآن. كل هذا تحزن، والحزن فيه من الزهد. Nah, ini di dunia yang harus kita zuhud. Jangan, kalau urusan akhirat jangan zuhud, Pak. Urusan akhirat zuhud juga nggak ketuman nanti di akhirat. Artinya begini, kalau di dunia kita kehilangan, nggak jadi masalah. Kehilangan jabatan, kayak diambil sebagian hartanya, nggak jadi masalah cuma di dunia. Tapi di akhirat jangan. Misalnya sudah biasa melakukan sholat berjamaah, artinya dia dapat pahala, yang pahala itu nanti urusan akhirat. Kemudian sekarang dia kehilangan pahalanya sholat berjamaah, lalu mengatakan biasa saja, saya zuhud. Nah, itu salah, Pak. Ini nanti ukurannya itu kalau zuhud di dunia, kalau urusan akhirat
jangan menggunakan istilah zuhud. Justru kita harus mengejar, harus kita cari. Kalau kita dapat kebahagiaan yang sifatnya akhir, harus kita senang. Kalau kita mendapatkan kehilangan dengan urusan akhirat, harus sedih kita. Jadi kalau dunia ya biasa-biasa saja, tapi di akhirat dibuat luar biasa. ثانيا من علامات الزاهد أن يستوي عنده ذم الناس ومدحهم. بمعنى أنا أجلس الآن، دخل رجل وقال أنت أفضل شيخ، أنت أفضل الناس في هذه المدينة، لا يوجد أحد أفضل منك، هذا لا يشعرني أنا بالفرح. دخل رجل آخر وقال أنت أسوأ الناس، أنت فلان وأنت وأنت وأنت، هذا لا يشعرني بالغضب. فيستوي عندي مدح الناس وذم الناس، هذا عند الزاهد. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم. Amin. Yang kedua kata beliau, ciri khas orang yang zuhud itu adalah sama saja bagi dia dipuji atau dicaci oleh orang lain. Dipuji bagi dia ya biasa, dicaci juga biasa. Jadi ketika dia seimbang dalam dirinya, dapat pujian dia tidak terbang, dapat cacian dia nggak tumbang, ya biasa saja. Dicaci orang ya biasa, nggak marah. Kemudian dilem orang, disanjung orang, ya nggak kemudian kupingnya jadi mekar begitu, enggak. Jadi ini ciri-ciri orang zuhud, sama saja bagi dia. Dicaci atau dipuji oleh orang lain, dicaci tidak marah, dipuji dia tidak kemudian menjadi merasa dirinya lebih baik. العلامة الثالثة أن يكون أنسه بالله. حتى لو يجلس بين الناس يكون قلبه معلق بالله تبارك وتعالى، يفرح بالطاعة ويحزن على المعصية. كلما جلس في مكان سواء كان بين الناس أو كان وحده يكون قلبه معلق بالله تبارك وتعالى، وهذا هو كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Yang ketiga, ciri khas orang yang zuhud itu kata beliau, yaitu kebersamaannya hanya bersama dengan Allah. Hatinya hanya bersama dengan Allah. Walaupun raganya, walaupun fisiknya kumpul dengan orang lain seperti ini di tengah-tengah keramaian, tapi hatinya tetap bersama dengan Allah. Tidak kemudian di dalam keramaian memalingkan hatinya dia dari Allah. Dan begitulah yang dilakukan Rasulullah. Walaupun beliau sedang ngobrol dengan orang lain, sedang berkumpul dengan orang lain di tengah-tengah keramaian, dia lisannya berdialog dengan orang lain, tetapi hatinya dia connect online dengan Allah Subhanahu wa taala. ولذلك الزاهد هذا قال العلماء عنه يعطى ثواب العلماء والعباد، وما فاض منه يوزعه على العباد. هذا بالنسبة للزاهد. أي فضل هذا إذا كان للعلماء حظ ونصيب من الثواب، والعباد الذين يعبدون الله ليل نهار لهم حظ ونصيب. فالزاهد يجمع بين الثوابين، وما فاض منه من الثواب يوزعه على العباد، كأنه رجل الخير، كأنه يعطي الخير للعلماء والعباد ولعباد الله. نعم. Maka oleh karena itu sebagai balasan bagi orang yang zahid, orang yang benar-benar zuhud di dunia ini, maka kelebihan para zahid itu, orang yang zuhad itu adalah dia diberi pahala tentang dua hal. Diberi pahalanya ulama, diberi pahalanya orang ahli ibadah. Jadi kalau ulama mendapatkan pahala dari ilmunya, dari ketaatannya, maka dia diberi pahala pula orang yang zahid ini. Kemudian orang zahid ini juga mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang rajin dalam ibadahnya. Kemudian nanti ketika dia mendapatkan pahala yang sebanyak itu, maka apa yang kelebihan dari pahala itu dia berikan kepada orang lain. ولذلك لو نظرنا إلى عبد الله بن مسعود، هذا تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول ركعتان من زاهد خير وأحب إلى الله من عبادة المتعبدين لله طوال العام. انظر، هناك رجل ترك الدنيا وذهب إلى الجبل حيث لا يوجد لا زرع ولا ماء ولا إنس ولا وأخذ يتعبد لله عاما كاملا. هذه العبادة في الثواب لا
تتساوى مع ركعتين من زاهد. Abdullah bin Mas'ud atau disebut dengan Ibnu Mas'ud, seorang sahabatnya Rasulullah. Dia pernah menyatakan bahwa 2 rakaat sholat yang dilakukan oleh orang yang zuhud itu tidak bisa disamakan dengan sholatnya atau ibadahnya orang-orang yang tidak zuhud sepanjang masa. Orang yang zuhud 2 rakaat saja. Ada orang yang tidak zuhud dalam urusan dunia, dia ibadah sepanjang masa, maka masih dikalahkan oleh ibadahnya orang yang zuhud 2 rakaat. Bagaimana tidak? Dia di saat melakukan 2 rakaat, orang yang zuhud ini sudah tidak peduli dengan manusia. Dia pergi ke dalam di tempat yang sepi. Kalau zaman dulu pergi ke atas gunung, tidak bertemu dengan siapa-siapa, bahkan yang mau dimakan saja hanya mengandalkan apa yang ada di sekelilingnya dari tumbuh-tumbuhan itu. Ketika mereka sujud atau mereka melakukan sholat 2 rakaat, maka itu mengungguli daripada ibadahnya orang yang tidak zuhud sepanjang masa. ولذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأحبابه بالزهد. أحب النساء إلى النبي السيدة عائشة، وصاها النبي بالزهد وجعلها وقال لها أن تجعل زادها كزاد الراكب، يعني أن يكون الطعام والشراب الذي يكون في البيت كطعام الإنسان الذي يذهب في طريقه فقط، الراكب. أنا أحتاج من هنا إلى بلدتي مثلا رغيفين من الخبز، خلاص يكفي، أكثر من ذلك لا يعد زهدا. وقال النبي لعبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نعم. Maka oleh karena itu tentang sikap dan sifat zuhud ini menjadi wasiat dan pesannya Rasulullah, termasuk kepada orang yang paling dicintai oleh Rasulullah dari kalangan istri-istrinya dan dari kalangan wanita adalah Siti Aisyah. Beliau juga pernah berpesan kepada Siti Aisyah supaya bersikap zuhud di dunia. Maka seperti apa sikap zuhud di dunia itu? Katanya zaduha kazadir rakib, yaitu sangunya atau bekalnya itu selayaknya dia seperti bekalnya orang yang sedang perjalanan, yang hanya membutuhkan yang penting dia sampai kepada tempat tujuan. Artinya apa? Kalau dalam kebutuhan rumah tangga misalnya, ketika seseorang itu dalam sehari hanya butuh 3 piring, atau kata beliau tadi butuh dengan dua roti saja dia sudah cukup memenuhi kebutuhan makannya. Ketika dia ada di rumahnya itu lebih daripada itu, berarti itu tidak dikatakan zuhud, karena ada melebihi dari apa yang dia butuhkan. Jadi zuhud itu ala kadar kebutuhannya, lebih dari kebutuhan sudah nggak dianggap zuhud. الزهد هذا كما قلنا وصية النبي لأصحابه، ووصية الصحابة للتابعين، والتابعين لأتباع التابعين. مر رجل يسمى بهلول على طفل صغير. هذا الطفل يسمى أبو محمد الحسن العسكري رضي الله تبارك وتعالى عنه. فبهلول هذا وجد هذا الطفل يبكي وأمامه صبيان غلمان يلعبون، فظن بهلول هذا الرجل الكبير أن هذا الطفل يبكي لأنه لا يوجد معه ما يلعب به، فقال للحسن العسكري هذا: يا غلام، أشتري لك ما تلعب به؟ فقال هذا الطفل لهذا الرجل معلما له، قال له: يا قليل العقل، هل تظن أنني أبكي على عدم اللعب؟ قال: ولم تبكي؟ قال: أبكي على فوات العبادة، أبكي لأننا لم نفعل ما أمرنا الله به. فقال بهلول الرجل الكبير: وبماذا أمرنا الله؟ أي شيء أمرنا الله؟ قال: أمرنا الله بالعبادة. ألم يقل المولى عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما ليلعبون. فأنا لا أبكي للعب، وإنما أبكي لضياع العبادة. هؤلاء هم الزهاد. Ada seseorang namanya Bahlul. Ada seseorang namanya Bahlul.
Dia bertemu dengan anak kecil. Anak kecil ini yang kemudian punya nama Abu Muhammad Al-Hasan Al-Askari. Dia seorang anak kecil menangis. Anak kecil menangis. Sehingga Bahlul ini yang sudah tua ini bertanya kepada anak kecil itu, "Kenapa kamu menangis? Apakah karena kamu nggak punya mainan? Kalau nggak punya mainan, tak belikan mainan ya, biar kamu nggak nangis." Ternyata anak sekecil ini bisa menjawab, "Apakah kamu mengira saya menangis karena tidak bisa bermain, karena tidak punya mainan?" Enggak. Saya katanya menangis karena banyak ibadah yang tidak saya lakukan selama ini. Padahal kata anak kecil ini, padahal kita ini semua diciptakan oleh Allah tujuannya untuk ibadah. Jadi bukan untuk bermain. Oleh karena itu saya menangis karena saya sedih banyak hal kebaikan dalam ibadah yang saya lewatkan begitu saja. Maka dengan ini anak kecil ini sedang mengajarkan kepada orang yang tua tetapi dia lalai dalam urusan tersebut. الدنيا ملعونة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم. إذن الدنيا هذه مزرعة للآخرة. الدنيا هذه لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الدنيا هذه هينة لا قيمة لها عند الزهاد. ولذلك ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. تفضل يا شيخ. Dunia ini, kata Nabi, dunia ini terlaknat dan semua isi dunia ini nggak ada yang baik kecuali zikrullah. Kalau di dunia ini dibuat dengan zikir kepada Allah, maka ini yang akan dianggap kebaikan. Atau orang yang belajar dan mengajar yang ada di dunia kegiatan-kegiatan yang positif, maka itu baru yang mendatangkan manfaat. Selain positif itu semua dilaknat. Maka oleh karena itu kita harus paham bahwa dunia ini mazru'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bercocok tanam untuk panen nanti di akhirat. Maka gunakan dunia ini untuk bercocok tanam tumbuhan-tumbuhan yang baik, pohon-pohon yang baik untuk kita menuai panennya nanti di akhirat. Orang kalau hanya di dunia ini mengandalkan dunia itu saja, maka dunia ini hina, dunia ini tidak ada artinya. ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذه الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في الطريق ويحيط به أصحابه على اليمين وعلى اليسار. فمر النبي فإذا هناك معز جدي قد مات إلا أنه أسك. ما معنى أسك هذا؟ أذنه صغيرة، وهذا عيب في الماعز. إذا كانت أذنه صغيرة كان عيبا فيه فيباع بثمن رخيص. فكان هذا الجدي ميتا في إحدى جوانب الطريق. فقال النبي لأصحابه: من يحب هذا؟ أيكم يريد هذا؟ فقالوا: يا رسول الله والله ما نحبه حتى ولو كان حيا. يعني لو كان حيا نحن لا نحبه، فكيف وهو ميت؟ إنه أسك يا رسول الله، يعني أذنه صغيرة، هذا ثمنه بخس، يعني لا قيمة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهوان الدنيا عند الله أهون من هذه عندكم. إذن الدنيا وما فيها هذه لا تساوي عند الله هذا الميت. نعم. بجدي يعني. جدي الماعز الصغير، الماعز الصغير أو الشاه الصغيرة، الشاه الصغيرة يعني. ولكن الذكر منها يعني، الذكر يسمى جدي والأنثى تسمى معزة. Pada suatu kesempatan Rasulullah itu berjalan dengan para sahabatnya. Sahabatnya ada di kanan kirinya, ada di kanan kiri beliau. Tiba-tiba Rasulullah menemui satu kambing gitu. Kambing ini terlihat kambing ini telinganya itu kecil. Sehingga dia ada cacat di bagian telinganya, terlihat kecil telinganya, maka biasanya kalau dijual hal seperti ini murah biasanya. Karena tidak kambing yang tidak normal. Kemudian dia juga banyak kekurangan dalam diri kambing ini. Rasulullah bertanya kepada
kepada para sahabatnya, siapa di antara yang mau diberi kambing ini seandainya kalian bisa mendapatkannya? Maka para sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, kami sungguh nggak kepengen dengan ini, walaupun kita diberi pun kami nggak kepengen, karena ya ini ada cacat, ada kekurangan-kekurangan yang banyak di dalam diri. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, la zawalud dunya ahwanu indallah min hadhi. Maka kata Rasulullah, hilangnya dunia ini sesungguhnya lebih remeh bagi Allah ketimbang daripada yang ada daripada kambing ini. Artinya apa? Dunia ini tidak ada nilainya. Dunia ini tidak ada nilainya, sama dengan itu yang kamu anggap tidak ada nilainya. Di hewan kambing yang kamu anggap tidak ada nilainya, dunia itu lebih tidak ada nilainya. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan, dunia ini di sisi Allah tidak sejajar kalau dibandingkan dengan satu sayapnya lalat saja nggak sebanding dunia ini, masih lebih hina, hina di sisi Allah dunia. بينا الزهد الشرعي وبينا علامات الزاهد، وأن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ولكن هناك فهم خاطئ للزهد شاع أمره بين الناس. الإنسان مقطع الثياب، رائحته كريهة، لا يجد عنده طعام ولا شراب، يذهب يسير في الطرقات يسأل الناس أن يطعموه ويكسوه ويقول أنا زاهد. لا، هذا ليس زاهد، بل هذا جاهل. فهناك فرق بين الزهد والجهل. نعم. Sudah kita jelaskan, kata beliau, tentang hakikat zuhud dan ciri-ciri orang zuhud. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang salah paham. Banyak orang ketika melihat seseorang berpakaian yang compang-camping, berpakaian yang nggak layak, lusuh dan lain-lainnya, kemudian tubuhnya tidak bagus, artinya tidak terawat, lalu dia berjalan di hadapan orang-orang minta makanan, minta uang dengan dalih saya adalah orang zuhud. Maka kata beliau, orang seperti ini bukan orang yang zuhud, tapi orang seperti ini adalah orang yang jahil, orang yang bodoh, yang nggak tahu hakikat zuhud yang sebenarnya. فترك الطيبات التي أحلها الله تبارك وتعالى لعباده هذا من الجهل، لأن كثير من الصحابة كان عندهم أموال، وكثير من الصحابة كانوا يتاجرون، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجر، فكان يتاجر وكان معه أموال صلى الله عليه وسلم، كان يلبس أحسن الثياب صلى الله عليه وسلم، كان جميلا صلى الله عليه وسلم، كان يحب الطيب، الرائحة الطيبة صلى الله عليه وسلم. وكل هذا ونجد الآن من يترك كل هذا ويقول أنا زاهد. لا، أنت لست زاهدا، بل أنت جاهل. Karena Rasulullah dan para sahabatnya itu tidak seperti orang tersebut. Rasulullah dan para sahabatnya ya juga bekerja, punya profesi, berdagang, mencari nafkah. Kemudian Rasulullah juga memakai pakaian yang bagus, memakai minyak-minyak wangi, jadi pakaiannya tidak lusuh, jadi dipandang orang itu menyenangkan. Maka itulah, kalau itu kondisi Rasulullah dan para sahabatnya, lalu sekarang ada datang orang pakaiannya lusuh, baunya nggak enak, minta-minta di depan orang karena dia tidak bekerja dengan alasan saya zuhud, nggak bekerja. Maka sekali lagi, orang ini bukan zuhud, orang ini adalah orang yang jahil, orang yang bodoh, yang tidak tahu. ولذلك لو رأيت إنسانا يسأل الناس فاعلم أنه ليس بزاهد، رأيت ثيابه مقطعة فاعلم أنه ليس بزاهد. الزاهد هو الذي يعمل ويكون معه الأموال ويتصدق على الفقراء والمساكين، لا يحب متاع الدنيا، وأيضا لا يكون مذلولا بين الناس. Orang yang zuhud itu, kata beliau, ya orang yang mau bekerja, sehingga ketika dia itu memiliki harta, tapi hartanya ini bukan segala-galanya, sehingga karena dia tidak terlalu terlena dengan harta, ketika harta ada di genggamannya, maka harta ini dengan mudah disalurkan kepada orang yang butuh, disedekahkan, diinfakkan, dibuat membantu orang lain. Kenapa? Karena hatinya dia tidak terbelenggu dengan dunia ini.
Orang yang zuhud yang demikian ini, maka dia adalah orang yang tidak meninggalkan apa yang telah diperbolehkan. Sehingga sekali lagi simbol daripada kezuhudan bukanlah fisik, tetapi apa yang ada di dalam hati kita. قلنا الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة مثل المحرمات، ولكن الناس في ترك المحرمات متفاوتون درجات. منهم من يترك المحرمات تعظيما لله تبارك وتعالى، ومنهم من يترك المحرمات حياء من الله. هو لا يفعل المعصية لأنه يستحي من الله، الله يراني فكيف يراني وأنا على معصية. ومنهم من يترك المحرمات خوفا من الله، أنا لو فعلت هذا المحرم عاقبني تبارك وتعالى. ومنهم من يترك المحرمات خوفا من السؤال عنه يوم القيامة، أنت ستسأل عن كل شيء، فيقول أنا لو فعلت هذا سأقف بين يدي الله يوم القيامة وأسأل، فأنا لا أفعله. نعم. Orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah itu banyak sekali macamnya. Ada orang itu meninggalkan sesuatu yang diharamkan karena malu kepada Allah. Dia punya sifat malu. Kalau saya melakukan ini, saya malu kepada Allah. Nggak pantas saya melakukan ini, sementara Allah yang menciptakan kita semua. Ada juga orang meninggalkan yang haram karena takut disiksa. Jadi saya kalau lakukan ini, saya nanti disiksa nanti dia. Jadi takutnya dia takut karena siksaan. Ada lagi orang meninggalkan sesuatu yang diharamkan, yaitu karena takut ditanya di hadapan Allah, karena setiap seseorang itu nanti akan dihadapkan kepada Allah dan semua akan ditanyakan tentang apa yang telah dia perbuat dulu di dunia. Nah, ثم النصف الثاني من الحديث ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. كل شيء في الدنيا حب الإنسان، فالمال والأولاد والنساء والبيوت كل هذا يحبه الناس. لو نازعتهم في هذا الشيء يكرهوك يبغضوك، فإياك أن تحتك بهم، وازهد عما في أيديهم، يعني لا تطلب منهم شيئا لنفسك أبدا. إياك ثم إياك أن تطلب من الناس شيئا لك. نعم. Kemudian hadis yang berikutnya, poin berikutnya di hadis ini yaitu tentang Nabi mengatakan zuhudlah dari apa yang ada di tangan orang lain. Artinya jangan mudah kepengen, jangan mudah iri dengan apa yang ada di tangan orang lain. Ini artinya apa? Bahwa kita semua ini tidak bisa dipungkiri, isinya dunia ini memang menggiurkan. Apa saja isinya dunia? Ya ini pasti membuat kita senang. Mulai dari harta, jabatan, istri, anak, semuanya menyenangkan. Ketika kita tidak mendapatkan itu, sedangkan orang lain diberi kesenangan dunia itu, maka jangan mengganggu kesenangan orang. Dengan kita misalnya iri, dengan kita misalnya tidak menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita dijauhi dan kita tidak disenangi oleh apapun. ولذلك لو نظرنا إلى سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال لا تسأل الناس لنفسك ولا لغيرك. كيف ذلك؟ هناك بعض الناس يسخرون أنفسهم في خدمة الفقراء والمساكين. نقول مثلا الشيخ عبد العزيز والدكتور أحمد في هذه المنطقة قالوا نحن نجمع المال لمساعدة الفقراء والمساكين. أنا أحبهم كثير، لكن لو جاء إلي الشيخ عبد العزيز وقال أريد منك للفقراء أنا أكرهه. هو لا يطلب لنفسه وإنما يطلب للفقراء والمساكين، ولذلك نكرهه. ولذلك قال الإمام أحمد لا تطلب من الناس شيئا لك أو لغيرك. Ada pernyataan dari Imam Ahmad bin Hanbal yang ini mungkin kalau diterapkan sekarang banyak orang yang mungkin kurang setuju, tapi beliau punya alasan. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Janganlah meminta-minta kepada orang, baik kamu meminta itu untuk dirimu sendiri atau untuk orang lain.
Maksudnya begini, jangan meminta kepada orang yang mana dari hasilnya itu kamu gunakan untuk dirimu sendiri. Kalau di sini mungkin banyak yang, tapi yang kedua ini beliau mengatakan jangan juga meminta kepada orang mengatasnamakan orang lain. Misalnya buka donasi, buka bantuan atas nama orang fakir, bukan atas nama dia, untuk diberikan kepada orang. Kalau Imam Ahmad nggak setuju dengan itu. Ini Imam Ahmad yang berkata beliau nggak setuju dan beliau tidak senang dengan orang yang meminta-minta mengatasnamakan orang lain. Jadi intinya minta-minta bagi beliau itu nggak baik, entah untuk dirinya sendiri atau mengatasnamakan orang fakir, orang miskin dan lain-lainnya. حينما أثنى الله تبارك وتعالى على سيدنا إبراهيم في القرآن قال وإبراهيم الذي وفى، فقال العلماء وفاء إبراهيم أنه عهد على نفسه ألا يسأل أحدا إلا الله، ولذلك لما ألقي في النار جاءه جبريل عليه السلام وقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ هل تطلب مني شيئا؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. حتى وهو في النار جاءه من ينقذه من النار قال أما إليك فلا، فأنا لا أسأل من الخلق أحد ولكن أسأل الله تبارك وتعالى. نعم. Maka oleh karena itu di dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah itu berfirman wa Ibrahim alladzi waffa. Ya, Nabi Ibrahim itu adalah orang yang menunaikan janji. Apa janji Nabi Ibrahim ini? Yaitu janjinya Nabi Ibrahim untuk tidak meminta-minta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Jadi dalam urusan apapun dia berjanji bahwa tidak akan meminta kecuali hanya kepada Allah. Sehingga sampai di dalam urusan ketika beliau dilempar ke api itu oleh Namrud itu, saat dilempar ke api itu ada orang menawarkan, Ibrahim kamu butuh pertolongan saya enggak? Kamu minta pertolongan saya enggak? Kata Nabi Ibrahim dalam kondisi seperti itu, Nabi Ibrahim masih menjawab, kalau saya meminta pertolongan kamu enggak, kalau minta pertolongan kepada Allah iya, saya enggak butuh kamu, saya hanya butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. ولذلك لو رأينا في المجتمع الفقير الذي يطلب من الناس لا يموت غنيا أبدا بل يموت فقيرا وهو على فراش الموت ورأى أحد يطلب منه. لماذا؟ لأن النبي صادق صلى الله عليه وسلم. النبي أقسم وقال أقسم عليهن. النبي صادق صلى الله عليه وسلم، والقسم هنا لزيادة التأكيد. ما نقص مال من صدقة، اعلم أنك ما أخرجت مالا من جيبك وتصدقت به فنقص مالك، ما نقص مال من صدقة. الثانية ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. دائما نجد المظلوم هو السيد، المظلوم في الدنيا سيدا في الدنيا وفي الآخرة. هذا بقسم النبي ولا ظلم عبد مظلمة فصبر. عليك أولا أن تصبر، فإن صبرت ورضيت بقضاء الله أصبحت عزيزا وأذل الله الظالم. والثالثة ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. إذا سألت مرة لكي تأكل ستسأل الثانية لمرض فيك، والثالثة لمرض في ولدك، والرابعة في مرض في زوجتك، والخامسة لأن البيت انهدم عليك، والسادسة أنت تعودت على السؤال. هكذا أقسم النبي ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. دائما يسأل الناس حتى وهو على فراش الموت. Kata beliau, orang yang suka meminta-minta kepada orang, suka ngemis, minta-minta, maka dia selamanya tidak akan diberi kaya oleh Allah. Dia akan hidup dari minta-minta. Bahkan di saat sakit sebelum matinya, melihat orang punya harta, dia pasti minta. Karena kebiasaannya minta-minta. Mintanya ke orang, bukan minta kepada Allah. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi. Nabi itu sampai bersumpah tentang 3 hal ini. Ada 3 hal yang sampai Nabi bersumpah di situ. Apa yang pertama kata Nabi? Mana qasamalun min shadaqah. Jadi Nabi itu menjamin orang yang suka bersedekah hartanya tidak akan pernah berkurang.
Sudah buktikan saja sudah. Ini Nabi yang sampai bersumpah tentang hal ini. Tidak akan berkurang harta yang dibuat bersedekah. Yang kedua kata Nabi, tidaklah ada orang yang dizalimi di dunia ini. Kemudian orang tersebut setelah dizalimi dia sabar, kecuali Allah berikan kemuliaan kepadanya. Bukan tambah hina. Orang dizalimi kalau dia benar-benar terzalimi dan dia sabar tidak membalas dengan kezaliman, justru dia akan diangkat derajat dan namanya oleh Allah. Orang yang menzalimi itu dia akan dibuat hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apa kata Rasulullah? Tidaklah seseorang itu meminta-minta kepada orang, artinya membuka pintu orang lain untuk meminta-minta, kecuali dia pasti akan terus seperti itu kondisinya. Dia tidak akan hidup kecuali dia meminta-minta. Sekarang minta untuk alasan dirinya, Pak tolong bantu saya begini. Besok dia akan minta yang dibawa-bawa nama anaknya, Pak anak saya sakit, tolong bantu saya. Besok akan membawa nama istrinya, istri saya begini, tolong bantu saya begini. Seterusnya, bahkan di firasul maut, bahkan di ranjang kematiannya, sebelum menjelang kematiannya, melihat orang kaya, orang punya harta datang, dia pasti akan minta. Maka hidupnya tidak akan pernah selesai dari meminta-minta. نهاية هذا الحديث حب الدنيا سبب من أسباب بغض الله للعبد، فحب الدنيا رأس كل خطيئة، رأس كل ذنب حب الدنيا، القتل والسرقة والزنا وشرب الخمر، كل هذه بسبب حب الدنيا. ولو أنك أحببت الآخرة تركت كل ذلك. وحب ما في أيدي الناس سبب لكره الناس لك، فازهد في الدنيا كما أوصى النبي يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هذا وصلى الله على نبينا ومصطفى، وشكر الله لكم حسن استماعكم وجزاكم الله خيرا، ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian beliau menutup dengan kesimpulan dari hadis ini, kata beliau, intinya apa? Orang yang terlalu cinta kepada dunia akan mendatangkan kemurkaan dari Allah. Dan orang yang terlalu cinta kepada dunia ini merupakan induk dari segala keburukan. Dosa-dosa yang dia lakukan banyak disebabkan karena cinta kepada dunia. Karena cinta dunia dia mencuri. Karena cinta dunia dia korupsi. Karena cinta dunia dia melakukan hal-hal yang banyak dilarang. Apa sebabnya cinta kepada dunia? Orang yang kepengen dari apa yang ada di tangan orang lain, iri, kepengen dengan apa yang ada di tangan orang lain, maka ini akan menyebabkan orang tersebut dibenci oleh banyak orang. Jadi kalau kita kepengen dari apa yang dimiliki orang lain, maka di sini orang tidak akan pernah suka kepada dia. Sehingga kata Nabi dalam hadisnya ini, pengen dicintai Allah, tinggalkan, jangan terlalu cinta kepada dunia. Ingin dicintai orang lain, jangan terlalu berharap cinta, pengen apa yang ada di tangan orang lain. Maka kemudian beliau tutup, dan ada satu hal yang ingin kami tutup dari sini, cara di antara cara seperti ini ada sampai ulama itu, Pak. Kita baca di beberapa sejarah, ulama itu yang zuhud betul kepada apa yang ada di tangan orang lain, sampai kalau lewat di depan rumah tetangganya itu nggak mau noleh ke rumah tetangga, nggak mau noleh. Kenapa? Karena khawatir kalau dia noleh tetangganya, oh ternyata baru beli mobil, hatinya bergerak, bergetak hatinya. Noleh ke rumah tetangganya, oh ternyata rumahnya begini, lalu dia kepengen. Sampai saking jaganya tentang hal itu, caranya sampai dia setiap lewat di depan rumah orang lain nggak mau noleh ke rumahnya orang itu, karena khawatir ada sesuatu yang ada di rumah itu yang tidak ada di rumah kita, sehingga membuat hati kita kepengen. Baik, saya kira ini tadi beliau sudah menyampaikan banyak hal. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini isinya bagus sekali untuk kita, supaya kita tidak salah paham tentang zuhud, dan kita mesti tahu tentang apa yang sudah disampaikan, dan pada intinya semoga kita bisa mengamalkan. Sebelum ditutup doa, ini mungkin ada yang mau ditanyakan, satu aja, karena ini terkait dengan hal ini, biasanya menjadi perbincangan di tengah-tengah kita tentang zuhud dan lain-lain. Kita buka satu pertanyaan saja kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemahaman zuhud ini bagi kami cukup masuk cukup menambah perbedaan kata di kami bahasa ini. Masalah zuhud ya, ini bahwa saya pernah ngaji dari zuhud dan yang melalaikan dunia ya. Yang jadi pertanyaan kami, ada salah satu orang ceramah lah ya, bahwa mengatakan orang gila itu bagian dari orang zuhud. Nah, orang gila tersebut itu tidak mau hidup di dunia. Lantas tadi yang masalah ini, masalah kambing yang saya cacat, dari perspektif zuhud itu bagaimana? Kambing yang cacat. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yas'al sa'il awalan huwa sami'a ba'dun nas yaqulun anna al-majnun yu'tabar zahid li'annahu la yatma' lid-dunya wa yatruku ad-dunya yani tamaman al-majnun. Wa su'al tsani بالنسبة للماعز الذي حكيت لنا ما يعني علاقة هذه القصة بالزهد؟ طيب، أولا بالنسبة للمجنون أنه زاهد، هذا ينافي الزهد الشرعي. المجنون هذا غير مكلف أصلا، يعني ليس على المجنون حرج، هو فاقد العقل فليس مكلف أمام المولى عز وجل، فلو فعل الحرام لا يعاقب. ونحن قلنا الزهد هو ترك الحرام وترك المكروه، إذن هذا المجنون لا يسمى زاهدا بالمعنى الشرعي. هذا أولا. بالنسبة لي حديث الشاه، كأن النبي يريد أن يقول لنا هذه الدنيا التي تتجاذبون عليها وتتصارعون عليها لا تساوي عند الله شيئا، فاتركوا الدنيا. فترك الدنيا هذه بما فيها من محرمات ومكروهات وغير ذلك هو عين الزهد. وكأن الإنسان، انظر إلى هذه الشاه مثلا، نحن نتجاذب عليها أنا وأنت، أنت تقتلني وأنا أقتلك لشيء في الدنيا، فترك الدنيا بما فيها من حلال وحرام وغير ذلك هذا من الزهد. Baik, yang pertama tentang orang dunia, orang gila itu orang zuhud. Kata beliau, enggak, dia orang gila itu bukan orang zuhud secara syariat. Kenapa? Karena memang orang gila itu sudah keluar dari batas pembebanan syariat. Yang dituntut untuk zuhud itu orang yang masih waras akalnya. Semua pembebanan syariat, kewajiban yang diharam itu hanya untuk orang yang berakal. Orang yang majnun, orang yang sudah gila itu enggak ditulis apa-apa untuk dia. Jadi dia ini orang yang gila tidak dikatakan orang zuhud. Kenapa? Oh, ini kan enggak tahu uang. Iya, enggak tahu uang. Coba nanti enggak gila. Kadang sekarang banyak orang pura-pura gila aja tahu, Pak. Orang gila itu kalau kadang diberi uang 2.000-an nggak mau, ada yang begitu dikeluarkan yang gambar, nah itu baru mau. Ini kan ya gila gimana begini. Jadi kata beliau orang gila tidak dikatakan orang zuhud, walaupun ya orang gila itu memang tidak mau dunia. Ya tandanya kalau dia gila karena dia tidak mau dunia. Kalau mau dunia ya tidak gila. Wah, itu kalau masih mau kepada dunia, tapi maksudnya kemauan kepada dunia itu yang tahu tentang dunia, tahu duit, ya berarti bukan orang gila. Dan orang gila itu keluar dari batas taklif, tidak ada taklif dalam syariat. Kemudian tentang kisah ini, kisah tentang seekor kambing yang cacat, yang tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Ini apa hubungannya dengan zuhud? Jadi kata beliau, Rasulullah ingin menggambarkan kepada kita, dunia yang kalian mengejar dengan sebegitu, dengan sekuat tenaga itu, dunia yang kalian cari sampai tidak tahu waktu, dunia yang sampai kalian bermusuhan dengan orang karena dunia, itu ketahuilah bahwa nilai yang kamu cari itu tidak lebih berharga nilainya daripada hewan yang tidak ada harganya ini. Jadi buat apa kita
menghabiskan waktu malam sampai nggak pulang ke rumah, kemudian sampai berantem bertengkar dengan orang karena urusan dunia, termasuk diantaranya rebutan jabatan dan lain-lainnya, sampai bermusuhan, sampai malah kadang ada yang membunuh hanya. Perlu diketahui, kata beliau, apa yang kamu cari sampai mengorbankan banyak itu nggak lebih nilainya dari seekor hewan yang tidak ada harganya ini. Itu diantara hubungan korelasi antara kisah dan tema tentang zuhud ini. Baik, saya kira itu disampaikan oleh beliau. Mari kita tutup kajian ini dengan doa di akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة اغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد ضش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.